Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Contoh halaman 63 ya. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan Akhirul Karim Ustaz Ahmad Zarkashi, Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin. Akhirul Karim Ustaz Adi, guru kita, orang tua kita, Ustaz Bapak Ustaz Syakaruddin, Bapak Haji Madinah, serta semua yang hadir, Pak RT, Pak RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita buka dengan Ummul Quran agar nambah berkah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 63. Yang buku bahasa Indonesia juga halaman 63. Ini masih kita ambil pelajaran dari hadis yang ke-9. Supaya ingat, hadis yang ke-9 itu bunyinya, kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang aku larang tinggalin semua. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Yang aku suruh lakukan semampumu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, penyebab kehancuran orang terdahulu, kata Nabi, kathratu su'a masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Penyebab orang dulu hancur gara-gara kebanyakan nanya dan selalu menentang perkataan nabinya. Dari hadis ini kemarin kita ambil pelajaran yang nomor 7, ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghilangkan keburukan lebih diutamakan dibandingin mendatangkan kemaslahatan. Kalau bentrok, saya berbuat kayak begini, ada manfaatnya, ada mudaratnya, mendingan jangan. Karena walaupun ada manfaatnya tapi ada mudaratnya. Kalau kita nggak kerjain, nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya, ya kan? Jadi menghilangkan mudarat diutamakan dibandingin mendatangkan manfaat. Kecuali bapak begini, nggak ada mudaratnya, kerjain. Bapak berbuat begini, mudaratnya ada, manfaatnya ada, apalagi mudarat lebih besar, jangan. Karena menghilangkan mudarat diutamakan dibandingin mendatangkan maslahat atau manfaat. Baik, supaya nyambung halaman 63, wa min tatbiqati hadhil qaidah fil furu', contohnya man ubai'il inab liman alima annahu sayasiruhu khamran. Tidak boleh menjual anggur kepada orang yang bakalan dijadiin oleh dia sebagai khamr. Bapak punya kebun anggur, yang borong pabrik bir, dibikin wine, boleh nggak? Jangan. Untungnya gede, Ustaz, jangan. Seperti pabrik rokok, banyak gak pajaknya? Gede, tapi manfaatnya ada nggak mudaratnya? Nah, maka mendingan jangan, gitu maksudnya. Tapi kan Pak Ustadz, berapa ribu orang yang kerja mulung-mulung, melinting-melinting, tapi berapa orang juga kemarin mati, gitu. Berapa orang juga yang pada gitu. Jadi membuat pabrik rokok itu ada nggak manfaatnya? Ada. Rokok ada manfaat, hadirin. Kan rokok bikin batuk. Nih ada orang ngerokok, hadirin. Jam 3 pagi batuk, maling nggak jadi nyolong, wah belum tidur orangnya nih, gitu hadirin. Jadi gara-gara dia ngerokok, maling nggak jadi masuk, ya kan? Ada nggak manfaat ngerokok? Ada. Kan maling mau nyolong jam 3, jam 2, belum tidur dia punya rumah, gitu hadirin. Tapi mudaratnya ada nggak? Ada tuh, rokok menyebabkan segini. Jadi manfaatnya ada, menurutnya ada, maka jangan, gitu maksudnya, gitu. Atau yang lain, hadirin, ada manfaatnya, ada nih. Jadi kalau bapak mau jual anggur pasti dibikin buat minuman keras, jangan, gitu. Walau a'tahu samanan a'lamin, meskipun dia ngasih harga yang lebih dari yang lain. Waman ilmata mutajara bil khumuri au tasni'iha, enggak boleh jual beli minuman keras atau bikin pabriknya. Walau kana fi dzalika ribhun madiyun au maslahah iqtisadiyah, meskipun untungnya gede, menggerakkan ekonomi.
Ustadz kalau pengen untung gede jual narkoba Pak Ustadz. Gimana kalau kita jualan narkoba? Gede gak untungnya? Cuman kerusakannya gede juga Dirin. Gitu. Ada negara-negara yang melegalkan narkoba, melegalkan perjudian, melegalkan prostitusi. Karena untungnya gede nggak? Gede Dirin. Apalagi prostitusi, cuman modal napas doang. Ya kan cuma modal napas doang, udah dapat duit gitu. Biar kata kamarnya gubuk reot, rame juga Dirin. Gitu, modalnya dikit, untungnya gede nggak tuh? Bapak tahu aja. Ya, tapi mudorotnya besar gitu. Kan kalau orang yang otaknya cuma nyari duit hadirin, kita bikin aja rumah judi. Di sampingnya rumah mabok, rumah judi sama rumah prostitusi. Gede gak untungnya? Gede hadirin, cuma modal hordeng doang kan. Ya, tapi mudorotnya besar, gitu maksudnya. Jadi menghilangkan kemudorotan diutamakan dibandingin mendatangkan kemaslahatan. Untungnya gede, cuman rusaknya gede juga. Jangan dah, gitu maksudnya. Wa mithlu dzalika at-ta'amul bi ayyi mahramin syar'an, atau yang selainnya jual beli dengan yang diharamkan gitu. Pokoknya barang-barang gini hadirin, biasanya yang dilarang-larang itu untungnya gede hadirin. Yang dilarang-larang untungnya gede hadirin gitu. Modalnya kecil itu enggak boleh. Wa kadzalika tamna'ul mar'ah minal amali walau kana fihi taqa'u naf'un laha idh kana fihi ikhtilatun ma'ar rijal au khulwatun, atau melarang perempuan untuk kerja meskipun gajinya gede, tapi kalau dia kerja nyampur dengan laki-laki lain, muncul fitnah. Suami kerja, bini kerja, anak nggak ada yang ngurus, suami pulang nggak ada makanan, dia kesal hadirin. Ya enggak? Apalagi suaminya gajinya cukup hadirin. Ya enggak? Gajinya, lu kapan sih kerja? Kata suami, ya kan saya lulusan S3 bang, kan S1 SD, S2 SMP, S3 SMA. Ya hadirin, saya S3 bang. Ya enggak? Masa saya nganggur? Ya enggak? Tapi kalau lu kerja rumah gak ada yang ngurusin. Saya pengen eksis bang, eksis. Ya enggak? Saya pengen gitu hadirin. Karena banyak perempuan yang maksain kerja cuman karena pengen eksis doang hadirin. Karena masa saya sekolah tinggi-tinggi jadi ibu rumah tangga, dia sekolah lantai 20 hadirin, kan tinggi banget itu ya enggak tuh. Cuma jadi dia merasa sia-sia. Jadi kalau kerja cuma ingin pembuktian doangan. Ketika suaminya kerja, istri kerja, ada nggak mudorotnya? Ada, mungkin rumah nggak keurus, anak-anak nggak keurus, suaminya pulang, bininya belum pulang hadirin. Suaminya pulang kerja capek, bininya pulang kerja capek, sama-sama capek hadirin. Gitu tuh. Kalau ada nggak manfaatnya? Ada, cuman ada nggak mudorotnya? Nah, maka yang begini-begini mendingan jangan. Kecuali kata suami, udah neng, nggak apa lo kerja dah, sama-sama kerja kita, ntar gini-gini nih, kayak gitu. Daf'an lima yuntiju an dzalika ghaliban min mafsadatil fujur wal wuquf fi radhilah. Karena kalau perempuan maksain kerja, nyampur dengan laki-laki, terjadi perselingkuhan. Bahkan waktunya lebih banyak di kantor dibandingkan di rumah. Ada nggak tuh? Jam 6 udah berangkat ke kantor nih perempuan, pulang jam 5, hampir rumah jam 8 malam hadirin. Ya enggak? Jadi kesempatan dia, kecuali tadi tuh suaminya ngizinin, mungkin juga ada kemaslahatan yang mendesak hadirin gitu ya. Tapi kalau seandainya suaminya udah cukup, udah dah gitu maksudnya. Ada nggak manfaatnya istri kerja? Ada nggak istri kerja manfaatnya, ada nggak? Ada, cuman kan mungkin ada nggak mudorotnya. Akhirnya bininya kerja, suaminya kerja sama perempuan lain hadirin. Gitu tuh. Amin, garing amin nih. Alasannya kenapa Pak Bapak berselingkuh? Bini gua sibuk. Ya enggak? Gua ya begitu dah akhirnya gitu. Jadi kalau ada manfaat, ada mudorot, maka tinggalin hadirin. Karena kalau bekerja ada manfaatnya, ada nggak mudorotnya? Ada juga, mendingan jangan dah, gitu maksudnya. Bal wa yamna'ur rijalu aidan min mithli hadzal amal. Bahkan gara-gara perempuan kerja, laki-laki pada nganggur hadirin. Sekarang banyak kerjaan laki-laki diambil oleh perempuan hadirin. Perempuan pada kerja, laki-laki nganggur hadirin. Suaminya kerja, bininya kerja. Dan kerjaan bini itu kerjaan orang lain, laki-laki hadirin. Sekarang banyak nih supir-supir perempuan, ada laki-laki hadirin. Perempuan jadi supir Transjakarta, yang laki-lakinya nganggur hadirin, gitu maksudnya. Emang nggak boleh tat ibu-ibu jadi supir? Boleh hadirin, boleh nggak?
Ini kan bukan masalah boleh nggak boleh, mana yang lebih manfaat hadirin gitu maksudnya. Sekarang banyak laki-laki nganggur karena pekerjaan diambil perempuan hadirin. Bahkan sekarang perempuan kerjaan apa aja dah yang laki-laki kerjain hadirin. Perempuan kerjain juga. Nah, wa tatbiqatu hadhil qaidah fi furu' ini prakteknya banyak sekali. Hadza wa yumkinu astadilla aidan li hadzal qaidah wa tatbiqatiha bima min nahyihil mar'atu an tusafir wahdaha, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan pergi sendirian duna ayyakuna ma'aha zaujuha aw ahadin min maharimiha minar rijal. Dilarang perempuan pergi sendirian kalau nggak ada suaminya atau tidak ada mahramnya, abangnya ke, adiknya ke, bapaknya ke, sendirian dia pergi. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah bersabda nih hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul kata Nabi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada Allah pada Rasulnya untuk pergi musafir sendirian kecuali ada mahramnya. Pengertian mahram, rajulun yahrumu alaihi zawaju minhu alal ta'bid, mungkin abangnya, ibunya, bapaknya, adeknya gitu. Gini maksudnya, perempuan pergi boleh nggak boleh, cuman kalau dia pergi akhir jadi mudorot. Tadi contoh nih, sekarang banyak nih perempuan di daerah kerja di luar negeri hadirin, di Hong Kong, di Korea, di apa namanya, di Timur Tengah. Suaminya di mana? Di kampung hadirin. Tebolak ya, terbalik hadirin. Bininya pergi musafir sendirian, suaminya di mana? Kampung. Saya pernah tuh ke Korea Selatan 2 bulan waktu itu. Saya ketemu dengan komunitas tenaga kerja Indonesia di beberapa kota di Korea waktu itu. Ada yang istrinya di Korea, suaminya di Singapura. Ada yang suaminya di Korea, istrinya di Hong Kong, gitu deh. Atau istrinya jadi bisa-bisa di Saudi, suaminya di Korea, istrinya di Saudi Arabia gitu, misah. Gimana Pak? Dan saya dengar cerita mereka tuh ya sono, jadi masing-masing ya suaminya di sini punya pacar baru, sono kan bertahun-tahun dia nggak ketemu. Punya anak, di mana anaknya? Di kampung hadirin sama neneknya gitu tuh. Artinya nggak sehat hadirin. Harusnya yang berangkat ke luar negeri suaminya, di mana istrinya? Di rumah hadirin gitu tuh. Harusnya pemerintah membuka lapangan pekerjaan hadirin. Ini kadang-kadang pekerjaan dikasih kepada pekerja asing hadirin. Orang Indonesia nganggur, udah nggak tuh? Ya kan? Ada pekerjaan hadirin, kadang-kadang pekerja asing cuman ngelas-ngelas doang hadirin. Saya pernah tuh beberapa kali dakwah di laut, di offshore ya. Itu tukang ngelas-ngelas di kapal-kapal tanker, di rig-rig gitu. Cuman ngelas doang kan orang asing hadirin. Emang kagak bisa orang kita ngelas hadirin. Ya enggak? Ada salah seorang gubernur berkata, emang kalau TKA diberhentiin kamu siap gantiin? Ada ganti, banyak hadirin, banyak orang bisa pinter hadirin gitu. Cuman pemimpinnya nggak pinter. Jadi harusnya kita membuka lapangan pekerjaan hadirin. Indonesia pasarnya besar. Bapak bikin barang, gak usah jual ke luar negeri, pasar dalam negeri gede banget hadirin. Penduduk kita berapa? 270 juta hadirin gitu tuh. Bikin sendiri, jual sendiri, sini banyak banget orang. Dan orang Indonesia sedang belanja hadirin. Ya kan? Lihat kalau orang pergi umroh, yang belanja siapa? Indonesia. Ontak yang bisa talbiyah Indonesia yang beli. Ontak yang labbaik Allahumma itu Indonesia yang beli hadirin tuh. Ya, ontak talbiyah made in China. Sekarang semua Bapak pergi ke negara manapun, oleh-olehnya made in China hadirin. Kita ke Amerika nih, ada pasar murah gitu, pasar murah. Itu semua made in China hadirin tuh. Ke Singapura tuh hadirin tuh, ada barang yang mana semua made in China tuh hadirin. Ke Korea juga sama, made in China. Kalau made in negara yang bersangkutan mahal. Kalau made in China murah hadirin, gitu tuh. Nah ini jadi bahan pikiran kita bersama. Jadi tidak boleh perempuan pergi sendirian kecuali ada mahram. Karena kalau dia pergi maksain muncul mudarat. Wa minal jadiri bidzikri, yang perlu disebutkan, anna tibaru wujudil maslahah aw tarattabal mafsadah innama yubna ala ghalibiyatiz zon la ala tahqiq.
Jadi sebuah pekerjaan itu ada maslahatnya atau mafsadahnya, itu dibangun atas dasar kemungkinan besar, bukan kepastian. Gini maksudnya, Ustadz emang kalau perempuan luar negeri pasti buruk? Enggak juga sih. Emang kalau orang kerja di luar negeri, suaminya di kampung, bininya pergi jauh, emang pasti buruk? Enggak juga. Cuman kemungkinan ada mudorotnya. Pasti, ya kagak ada yang pasti. Namanya ghalibiyatuz zon, kemungkinan besar hadirin. La ala tahqiq, bukannya kepastian. Ustadz emang kalau kita punya kebun anggur dibeli sama pabrik khamar emang pasti dibikin minuman keras? Siapa tahu enggak Pak Ustadz? Ya kebiasaannya. Siapa tahu dia bikin inian Pak Ustadz, apa dah minuman apa tuh yang anak-anak ada itu, yang sasetan tuh ada, just juice, marimas rasa anggur, ya enggak? Itu kan cuman perasa doang hadirin tuh, cuman bahan kimia ya, perasa, rasa anggur, rasa ini. Orang Indonesia pagi-pagi makan ayam, siang-siang makan soto, malam-malam makan udang, cuman rasa doang hadirin. Indomie rasa udang, Indomie rasa ayam, Indomie rasa soto, rasa doang hadirin. Ayam mah kagak. Ada nggak minuman rasa durian? Itu rasanya doang hadirin, kagak ada duriannya. Ya enggak? Mau ketahak, durian juga sih. Kita nggak makan udang hadirin, kita makan apa namanya, Indomie rasa udang, ya enggak? Soto rasa udang, udang agak ada. Baik, jadi Ustadz emang pasti? Nggak pasti, kemungkinan besar gitu. Kemungkinan besar kalau begini begitu, maka jangan. Kan nggak ada yang pasti hadirin. Jadi dibangun bukan atas dasar kepastian, dibangun atas dasar kemungkinan besar gitu. Wa yurai fihi al-ghalibil syai, dan melihat yang biasanya begitu gitu. Wala yaltafitu fihi ilan nadir, jangan dilihat yang jarang. Maksudnya Ustadz ada juga kok orang dia kerja di luar negeri enggak selingkuh, jarang tapinya. Yang jarang-jarang enggak jadi dalil hadirin. Yang jadi dalil kebanyakan orang, kalau kebanyakan orang katakanlah begini begitu. Ingat, kebanyakan seperti gini, Ustadz emang kalau orang ngerokok banyak sakit? Enggak juga Pak Ustadz. Ada juga Pak Ustadz orang nggak ngerokok sehat Pak Ustadz. Tapi kebanyakan sih modal Pak Ustadz, ya gitu. Dibangun atas kebanyakan, bukan atas yang jarang-jarang gitu. Sekarang sedang ramai judi slot hadirin, ya nggak nih? Yang menang ada hadirin, 1 dari 1.000.000 orang hadirin. Itu kan mesin udah diprogram hadirin. Ya, ada orang menggantungkan hidupnya dengan judi, ya nggak hadirin? Kan on hadirin, bandar kagak bakalan rugi hadirin. Ya, mohon maaf ya, yang bandar-bandar orang kaya, yang mainin orang miskin hadirin. Ya, taruh berapa? Gocap. Ya tahu banget hadirin. Ya. Kagak ada orang yang kaya karena judi, nggak ada hadirin, nggak ada. Baik, kita kembali. Walakinnaha materi itu. Wa yuraibi wala fatalama anna fi'lan ma yaghlibu ala zanni wuqu'i mafsadah bihi huwa mamnuun. Setiap pekerjaan yang kemungkinan ada mafsadahnya, mudaratnya, maka mamnu, dilarang. Setiap pekerjaan yang kemungkinan ada bahayanya, maka dilarang hadirin, gitu maksudnya. Walau lam namlikud dalilul qati, meskipun gak ada dalil yang pasti. Kadzalika idza kana min sya'nihi hudutsul mafsadah, ada tapi kebanyakan jadi mafsadat hadirin, kebanyakan jadi mudarat, maka jangan. Walau taqarrara hudutsuhu marratin duna an tuntija anhu ayatun, meskipun keburukannya datang gak selalu, tapi kadang jadi keburukan, jangan, gitu maksudnya. Pokoknya apapun perbuatan yang bisa mendatangkan keburukan, maka jangan dilakukan gitu. Contoh nih, dulu saya pernah dakwah di laut hadirin. Hiburan orang kerja di laut hadirin, di tanker kayak di kapal tongkang, itu hiburannya malam-malam mancing hadirin. Mancing di laut hadirin, itu hiburan orang di laut tuh. Mancing ada nggak keuntungannya?
Ada orang satu namanya menghilangkan capek, dapat ikan. Cuman mudaratnya banyak hadirin. Pertama, aturan malam dia istirahat, jadi mancing, hadirin besok kerja lagi. Pas kerja ngantuk hadirin, karena malamnya ngapain? Mancing. Yang kedua, tidak jarang pancingan di laut itu nyangkut kabel-kabel hadirin tuh. Kan di bawah laut banyak gak kabel di bawah laut tuh? Hadirin, banyak kabel-kabel tuh hadirin tuh. Nah sehingga akhirnya ada nggak mudaratnya? Ada. Bahkan kadang-kadang orang jadi kecelakaan karena tali pancing, kena ini. Emang nggak selalu sih, tapi ada. Maka akhirnya dulu saya tuh dilarang. Sekarang di semua rig, di semua tanker tuh nggak boleh mancing hadirin. Gitu. Jadi mendatangkan kemudaratan, menghilangkan didahulukan dibandingin mendatangkan. Bapak tahu nggak di restoran itu makanan sisa dikasih orang apa dibuang? Dibuang. Kenapa dibuang? Kenapa nggak dikasih orang? Kalau dikasih orang hadirin, yang makan kena racun hadirin, keracunan, mabok. Yang ngasih kena tuh hadirin. Daripada resiko, akhirnya diapain makanan? Dibuang hadirin. Dibuang tempat sampah. Kalau orang ngambil juga, saya lepas tangan, saya dibuang tempat sampah gitu. Jadi di restoran yang mahal tuh hadirin tuh, ya nggak? Restoran donat hadirin. Donat dibikin Senin, Rebo udah nggak layak dijual. Itu masih enak hadirin. Cuman standar yang jual dia apa itu? Dibuang tempat sampah. Ada orang ngambil, saya nggak tanggung jawab. Udah saya mau tahu orang ngambil, gitu hadirin tuh. Kan banyak tuh orang mungutin di apa namanya? Di toko-toko roti hadirin tuh, roti yang dibuang. Nanti kalaupun dia makan keracunan, saya nggak ngasih, saya dibuang, dia ngambil, gitu hadirin tuh. Ya kan? Karena kalau kenapa nggak dikasih orang? Dulu saya pernah di laut tuh, kan kalau di laut ada catering kan hadirin ya. Itu kata makan siang tuh banyak lauk-lauk tuh kalau habis dibungkus hadirin, dibungkus dibuang ke laut. Nelayan banyak hadirin, Pak, kenapa nggak dikasih nelayan? Kan kasihan ayam goreng masih cakep-cakep hadirin, kok dibuang ke laut? Ustadz, kalau kita kasih nelayan, entah kalau dia mabuk gimana? Mungkin nggak makanan beracun hadirin? Atau mungkin nggak dia pora-pora nggak beracun, pura-pura beracun hadirin, nuntut akhirnya. Gua dikasih makanan sama perusahaan minyak tuh, ternyata beracun, mabuk kok, nuntut ke pengadilan. Perusahaan nggak mau rugi hadirin, mendingan diapain? Dibuang. Kalau nelayan mungutin, bukan salah saya udah buang, dipungutin sama dia, gitu hadirin. Yang kedua, kadang-kadang ada yang nakal juga. Kalau sampah dibuang dikasih nelayan, kadang-kadang ada tuh hadirin tuh bahan-bahan makanan diselipin hadirin. Jadi yang nakal ada nggak hadirin? Yang nakal ada, ntar dia buang sampah, di dalamnya ada barang bagus hadirin. Tak ada yang menadah, ada nggak tuh? Ada udah itu. Akhirnya udah gitu. Jadi menghilangkan kemudaratan diutamakan dibandingin mendatangkan kemaslahatan. Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Mendingan jangan gitu. Saya bilang tadi, ngerokok ada nggak manfaatnya? Ada diri. Mungkin orang jadi apa namanya tenang ya, ya enggak? Aturan yang ngerokok diisap telan, mereka sayang hadirin. Diisap dibuang hadirin. Itu sayang punya diisap telan hadirin, ya enggak? Kan sayang. Kan sayang hadirin. Apa beli nih, beli diisap, terus diapain? Nah, Bapak buang. Sayang hadirin, telan aja. Pas BAB ngebul. Sayang hadirin. Bapak isep, Bapak buang lagi, kan sayang. Kalau nggak isep, buangnya taruh plastik buat besok hadirin. Nah, jadi besok kalau mau terus buang lagi. Jadi bisnis apapun yang paling mendatangkan keuntungan, bisnis hiburan hadirin. Tempat hiburan, diskotik, minuman keras, itu untungnya gede hadirin. Gede nggak untungnya? Cuman mudaratnya banyak hadirin. Lihat tempat hiburan di Kemang, apa sepi hadirin? Iya nggak? Masuknya mahal nggak tuh? Untungnya gede, cuman mudaratnya anak muda jadi pada hancur masa depan hadirin gitu tuh, sehingga dan sebagainya. Jadi kalau berbuat sesuatu lihat ada manfaatnya nggak, ada mudaratnya nggak. Apalagi mudarat lebih besar, mendingan jangan. La tibaran lil mafsadah al marjuhah. Hunaka tasarrufat tantawi ala syai'in min al mafsadah walakinnaha tahaqqaqa min maslahah wadihah
tafuqul mafsadah katsiran wa tarjahu 'alaiha. Lidzalika yubahu at-tasarruf aw yajibu nadharan ilal maslahah ar-rajihah. Gini, tadi ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kalau ternyata emang manfaatnya lebih besar hadirin dan mudarat kecil, maka diambil manfaatnya. Artinya ya kecil lah mudaratnya gitu. Manfaatnya gede hadirin. Wala yaltafitu ilal mafsadah li'annaha marjuha, karena ada si keburukan cuman iya dikit atau mungkin iya mungkin enggak gitu, maka silahkan lakukan. Contohnya nih, wa min amsal dzalika ibahatu bitrin udwin alilin fi bitrihi hifza hayatil mukallaf. Saya nggak ngerti nih. Wa kadzalika al-kazibu biqasdil islah bainal mutakhasimain. Contoh yang lainnya adalah berbohong dengan tujuan mendamaikan orang yang berantem. Berbohong mudarat bukan? Dorot. Tapi mendamaikan dengan bohong jadi damai hadirin. Maka boleh nggak bohong? Boleh. Bohongnya dikit tapi manfaatnya banyak hadirin. Contohnya orang berdua berantem, Maulid Nabi di Riyadul Abidin hadirin. Berkat ketuker hadirin. Ya enggak? Lah berkat goisnya jeruk gua masukin 3 ditukar sama dia, pas buka salak sama dia. Ya enggak? Gua masukin jeruk dia ganti salak sama dia. Berantem hadirin. Ya enggak? Ribut jamaah berdua. Ustaz Zarkasi pora-pora, udah jangan berantem dah bang, dia minta maaf kemarin bang, dia ngirimin ini bang, ini jeruk 3 kilo buat abang. Itu jeruk yang beliin beliau hadirin, dia duitnya banyak hadirin, dimodalin hadirin. Padahal si A nggak minta maaf sama si B, cuma Ustaz Zarkasi bohong hadirin, boleh nggak? Kok boleh bohong? Bohongnya buruk, cuman manfaatnya banyak. Apa manfaatnya? Orang jadi damai gitu hadirin. Gitu 3 kilo hadirin. Jadi kalau seandainya manfaatnya lebih gede dibanding mudaratnya, kerjain. Contoh wafil haqiqah yarji'u hadza wa amsaluhu ilal amali bi akhafil mafsadatain tafadiyan li asyadihima. Atau kalau begini buruk, cari yang buruknya kecilan hadirin gitu. Cari yang buruknya. Orang bilang kayak buah si malakama, dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Mana dimakan hadirin? Kalau dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Makan jangan. Kalau nggak dimakan bapak mati. Kalau dimakan ibu mati. Makan jangan. Hah? Milih bapak milih ibu. Nah, mikir-mikir dah, kalau ibu gua meninggal siapa yang masak ya? Kalau bapak gua meninggal nggak apa-apa dah. Gitu kan. Mungkin orang bilang buah si malakama nih, contoh perempuan hamil, kata dokter, bu ini kalau nyelamatin bayinya ibunya bisa meninggal, resiko. Nyelamatin ibunya, bayinya mana yang diambil? Nyelamatin siapa? Emaknya selamatin, karena emaknya udah pasti hidup, kalau bayi kan belum tentu hidup. Gitu hadirin, gitu tuh. Kata suami, lah gue sih mendingan milih tetangga. Buaya suruh milih istri sama anak, tetangga dipilih. Emang suaminya gak beriman hadirin. Ujamah di mana itu? Jadi kalau seandainya ada dua begini begitu, begini, ya enggak? Nih contohnya tadi ada bagian yang rusak pada binatang yang hidup. Kalau dibuang yang rusak ini mati. Kalau biar ada dia hidup, biarin aja dah. Ini contohnya nih. Au id mafsadat baqail udwil alili alladhi qad yuaddi bi hayatil mukallaf asyaddu min mafsadah batrihi. Jadi ada sesuatu yang katakanlah di satu binatang, kalau dibuang dia mati hadirin. Kalau didiemin hidup, cuman cacat hadirin, biarin aja dah gitu. Nanti kalau itu bagian itu diambil jadi mati hadirin. Kalau didiemin aja hidup, cuman cacat, biarin aja dah. Biarin dia hidup meskipun cacat daripada dibagusin ntar dia. Contoh hadirin, di Jakarta orang ribut. Dulu ada becak di Jakarta, ya enggak?
Zamannya Pak Wiyogo, gubernur tuh beca dimusnahkan. Apa alasannya? Tidak berperi kemanusiaan, hadirin. Padahal sampai hari ini di Jepang ada beca yang narik orang, hadirin. Orang lari kan, bahkan perempuan, hadirin tuh. Ada kayak beca gitu yang narik tuh orang, hadirin. Di Jepang sampai sekarang masih ada, hadirin tuh. Dulu beca dilarang di Jakarta. Apa alasannya? Tidak berperi kemanusiaan. Yang penumpang duduk santai, yang di belakang ngos-ngosan, hadirin. Dengan apa tukang beca bernapas? Dengan ngos-ngosan. Nah itu dianggap tidak berkemanusiaan. Ada beca diapain? Musnahkan, buang ke laut. Tapi akhirnya tukang beca nganggur, hadirin. Dia dimanusiakan tapi nganggur. Kalau disuruh kerja nggak manusiawi, mendingan mana, hadirin? Mendingan dia kerja dianggap tidak manusiawi tapi kerja, daripada dimanusiakan tapi nganggur, hadirin. Mendingan mana? Nah, menurut Pemda DKI waktu itu, zamannya Pak Wiyogo tuh udah beca dimusnahkan karena beca dianggap tidak manusiawi. Tapi ujung juga pada nganggur, hadirin. Gitu tuh. Tukang beca jadi dimanusiakan pada nganggur, disuruh kerja kasihan, hadirin, narik beca gitu tuh. Nah akhirnya dulu keputusannya beca dimusnahkan, hadirin. Padahal kata tukang beca, biarin dah, kita nggak manusiawi, ini kita makan. Tuh, hadirin. Kan tukang beca modalnya mengenjot doang ya. Kan tukang beca turunan senang, hadirin. Ya. Turunan senang, tanjakan sedih. Ya. Kalau kita kan turunan banyak Nabi Adam. Dulu kan tuh ribut, mana kalau beca dihapuskan dia nganggur. Kalau tukang beca kerja dianggap tidak manusiawi, hadirin. Penumpang duduk santai, hadirin, ngerokok. Di belakang ngapain, hadirin tuh? Hadirin tuh. Sini kan. Kata yang penumpang, "Bang, gantian, Bang." Abang duduk sini, gantian, hadirin. Itu contohnya gitu. Jadi antara manfaat mudorot yang mana? Kalau tadi nih ada bagian yang cacat, kalau dibuat, kalau didiemin dia hidup, cuman cacat, hadirin. Kalau diambil dia bagus, cuman mati. Mendingan mana? Biarin aja dah, gitu, hadirin. Mendingan dia hidup walaupun cacat daripada dia bagus tapi berarti sebenarnya tukang beca mendingan kerja, hadirin. Ya kan? Tukang beca mendingan kerja dapat duit, hadirin, walaupun ngos-ngosan. Ya, daripada dia nganggur, dia dimanusiakan tapi nganggur. Gitu kira-kira. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam saya maulid, hadirin, di BSD. Sound sistemnya gede banget, hadirin. Saya duduk depan, lagi baca maulid. Bener baca. Saya mundur, hadirin. Kan ada tuh kadang-kadang dangdut di kampung bergetar kan tuh. Genteng-genteng pada retak, hadirin. Berita terakhir tukang martabak telurnya pada pecah, hadirin. Gara-gara panggung. Kan ada kan ya? Itu kan tukang martabak dari kaca tuh. Perak. Telur pecah, hadirin tuh. Satu lagu telur pecah 5, hadirin. Itu 2 lagu. Nah semalam saya tuh pas lagi maulid ya, membaca ini kan satu bait apa namanya, qasidah itu dong yang gede tuh, yang mukulnya gede, bung pas saya mundur lah, saya langsung ke belakang dah. Oh udah kelar belakang saya tuh. Saya nggak kuat, hadirin tuh. Ini apa namanya, jantung ya kan. Gitu. Ada nggak manfaatnya tuh mukul kencang? Tapi ada mudorotnya, hadirin. Menurut itu, saya mundur aja deh. Kan kalau di desa apa sih tuh, di Tangsel tuh, buaran. Orang kampung kalau bikin maulid bener-beneran, hadirin. Panggungnya ada kali 20 juta, hadirin. Panggung doang di lapangan. Panggung, sound sistemnya tuh. Saya ceramah, assalamualaikum, karena soundnya gede, hadirin. Jadi ada manfaatnya,
ada mudorotnya. Lihat hadirin, kalau sama jangan. Kalau manfaatnya gedean, tadi tuh ada manusia atau binatang ada cacatnya, kalau dibuang cacatnya jadi mati, kalau didiemin jelek tapi hidup, mendingan hidup. Kayak tadi tuh, tukang beca dimanusiakan nganggur, tidak dimanusiakan hidup, mendingan. Dulu tukang beca demo pengen biarin dah kita nggak yang penting kerja gitu, Dirin. Emang modal kita ini betis doang gitu, nggak apa-apa gitu. Coba ada bapak saja yang di Jepang sampai hari ini ada tuh hadirin tuh beca ditarik manusia, artinya bukan tenaga kuda, tenaga orang hadirin, gitu tuh. Baik, kita kembali. Alladzi qad yu'addi bihadza asyaddu min mafsadah batrihi wa mafsadah. Jadi kalau dibuang ada manfaatnya tapi juga ada mudaratnya kalau didiemin, kan begitu tuh. Kan ini anekdot ya. Ada tuh katanya, mohon maaf hadirin, orang laki hadirin, suaranya kayak bencong hadirin. Tapi burungnya gede hadirin. Iya. Dia ke dokter. Kata dokter, bisa pak, suara bapak bagus, pun diambil dikit tuh buat sambungin sini. Akhirnya dioperasi hadirin, dioperasi, suaranya bagus hadirin. Wah, alhamdulillah. Tapi burungnya dikecil hadirin. Akhirnya bininya protes, udah bang kayak dulu aja biar kayak bencong-bencong udah gitu hadirin. Itu cerita dari siapa tuh? Lu antum cerita ke saya, dia nih cerita ini. Mendingan suara abang. Akhirnya dia ke dokter, dok, ini kok suami saya ngomongnya bagus, cuman suaranya bagus nggak bencong, yang burung kecil. Udah dok balikin, kata dokter, gimana yang udah saya pakai. Ternyata kan bencong, dokter suaranya bencong, dia jadi gede dirin. Cerita dari mana tuh ya? Jarak kasih kalau saya cerita saya. Jadi bencong nah yang penting gede gitu kata bininya. Kita ngomongin apa sih nih ya? Jadi ada manfaatnya, ada mudaratnya hadirin. Gitu, biarin dah bencong penting burungnya gede gitu. Daripada gagah tapi jadi kecil. Balikin dok, udah saya pakai kata dokternya. Dokter suaranya bencong jadi gede dokternya. Dokter lagunya dah. Cerita dari mana tuh ya? Apaan tadi tuh? Wa mafsadatu istimraril khusumah bainan nas itu. Kalau saya nggak bohong, orang tetap bermusuhan. Kalau saya bohong jadi damai hadirin. Mendingan saya bohong dikit biar orang damai. Maka boleh bohong kalau tujuannya mendamaikan orang. Bohong itu mafsadat. Cuman mendamaikan orang maslahat hadirin gitu. Wa tawaqqu fi katsirin minal fitan asyaddu min mafsadatil kadzib alladzi la yuqiu dararan fi ahadin wa la yudhi'u haqqu ahad. Jadi kalau bohong itu mungkin ya dia doangan hadirin. Tapi kan orang jadi damai gitu. Jadi istilahnya tadi lah pokoknya hadirin. Kalau dibuang jadi bagus, cuma mati. Didiemin jelek hadirin, hidup diemin aja lah. Maka sebenarnya kalau kasus tukang beca mendingan suruh kerja apa jangan? Suruh kerja walaupun dianggap tidak manusiawi, tapi hidup dia. Daripada dimanusiawikan tapi nganggur, akhirnya mati hadirin gitu tuh. Ya kan beca-beca dibuang ke laut hadirin. Ya kan dibuang ke laut ya. Ya kan dianggap tidak manusiawi. Baik, sekarang nomor 8. Sebelum saya sambung, silakan yang mau nanya hadirin. Kita buka forum tanya jawab. Ada yang mau nanya, silakan hadirin. Ada yang mau nanya, Bu? Ibu nggak punya masalah sama suami? Hah? Ibu punya masalah nggak? Oh enggak, berarti aman. Ada yang mau nanya hadirin? Sambung ya. Ada? Oh nggak ada. Nanya nggak? Satu pertanyaan goceng. Nggak jadi dah, udah sambung.
Sambung hadirin kalau nggak ada yang mau nanya. Nah, bagian akhir dari hadis tadi kan kata Nabi, sesungguhnya kehancuran umat terdahulu penyebabnya kebanyakan nanya. Kan tadi ujung hadis itu innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu su'alihim. Orang dulu hancur gara-gara kebanyakan nanya. Maka pelajaran yang ke-8 nih, min asbabi halakil umam. Penyebab umat-umat terdahulu hancur. Apaan? Bayyana Rasulul Karim salawatullahi wassalamu alaihi anna min asbabi halakil umam wa syaqqu asaha wa talasha quwwatuha wa istihqaquha adzabul istisal ahyanan amrayni. Jadi penyebab Rasul menjelaskan kehancuran umat terdahulu. Jadi syaqqa, jadi asaha itu artinya tongkatnya jadi patah. Jadi syaqqa asaha. Jadi kan orang kalau tongkatnya tegak kuat hadirin, tongkatnya patah, watalasya kekuatannya hilang, ya kan? Apa tuh penyebabnya? Halaman belakang. Yang pertama, kasratus suali wa takalluf fihi, kebanyakan nanya dan nanya berlebihan. Nanya-nanya yang maksain hadirin. Ada nggak orang nanya maksain? Ustad, kalau kita ke bulan sholat madep mana? Saya bilang, ibu jalan duluan, ntar saya kirim WA jawabannya. Gitu hadirin. Ke Bogor belum pernah, ke bulan tanya hadirin. Gitu tuh. Namanya takalluf hadirin. Nanya yang maksain. Ustad, kalau kambing sama anjing kawin, kambingnya bunting Ustad, anaknya kambing, halal apa haram? Itu kan nggak mungkin hadirin. Secara ilmu genetik nggak mungkin tuh. Kalaupun tuh anjing kawin sama kambing nggak bisa hamil hadirin. Gitu, beda genetiknya gitu. Mungkin malam-malam gelap hadirin. Lihat, kan kambing bandot mah asal aja lobang hadirin ya tuh. Ada anjing lagi istirahat hadirin, dihajar ke malam. Wah. Tuh anjing bunting hadirin. Anaknya kambing. Halal apa haram? Itu nggak mungkin hadirin. Cuman orang dulu nanya. Itu contoh takalluf namanya. Nanya sesuatu yang nggak mungkin terjadi gitu hadirin. Ya kan? Cuman kan orang zaman sekarang apa jadi tanya hadirin? Ya kan? Apaan aja? Ustadz, kalau kita diri di atas Ka'bah, ini kan Ka'bah Ustadz, kita diri di atasnya, ajan Tad, kita sholat madhab mana? Lu turun aja, lu ngapain main di atas? Ya. Yang kedua, emang lu bisa naik ke atas kalau digeprak masker? Ini contoh Tad, contoh. Ya lu ngapain di atas? Ya enggak? Enggak, bayang madhab mana? Apa saya tengkurap? Lu turun. Kadang-kadang orang nanya maksain, ada nggak hadirin? Ada. Gitu tuh banyak tuh nanya maksain hadirin. Apalagi contohnya? Banyak nih. Buah semangka berdaun sirih. Kan nggak ada hadirin. Cuman ada lagunya cuman. Nah jadi, tapi dengan perkembangan sekarang kan perkembangan ilmu genetika ya. Sekarang bahkan banyak anggur nggak ada bijinya. Ya kan, bahkan banyak buah-buah varian baru. Ada nggak hadirin tuh? Ya kan? Ada macam-macam dah, ya kan? Semangka begini gitu. Baik. Waqtilafu fil umuri wa adam iltizami syara'illahi azza wa jalla wa ilaka bayanu dzalika. Jadi penyebab kehancuran umat terdahulu kebanyakan nanya dan selalu beda pendapat sama pemimpinnya. Disuruh belok kiri, belok kanan. Disuruh belok kanan, belok kiri, gitu. Pemimpin nggak ditaatin hadirin. Saya jadi rada nyesaknya hadirin. Ngomongin tadi duk. Masih lama Isya. An-nahyu anis su'ali wa tarkhisi fihi. Larangan kebanyakan nanya dan tarhis itu sama. Rohis murah hadirin artinya. Kan rohisun artinya murah. Jadi larangan kebanyakan nanya dan nanya-nanya yang dibolehkan. Laqad nahar rasulu ashabahu amatan ayyakthuru alaihi minal as'ilah. Nabi Muhammad melarang para sahabat kebanyakan
Nanya, khasyata ayyakuna dzalika sababan fi ithqalihim bitaklif. Kalau kebanyakan nanya jadi berat hadirin. Kalau disuruh langsung kerjain. Semakin nanya semakin berat. Punya anak nih. Tom, ini beliin Baba ayam goreng. Paha apa dada, Pak? Paha. Pertama, ayam kampung, ayam negeri. Ayam kampung, paha apa dada? Paha. Nah, kiri paha kanan. Gua tendang juga lo. Dengan gitu dia. Soalnya beli deh. Ayam, Mbak. Ya ayam. Em jago, em biang. Elah. Em jago. Jago kawin apa jago berantem, Mbak? Ada dua nih kawin ya. Akhirnya deh sebor pakai air sember gitu. Semakin ditanya semakin berat hadirin gitu. Kalau disuruh langsung kerjain. Udah gitu hadirin. Nih nanya lagi. Semakin ditanya semakin kan gini, semakin begini, yang begini, yang begini, yang begini. Susah nggak hadirin? Susah. Cari ayam, udah aja ayam hadirin gitu. Kalau salah bapak nggak bilangin, gitu hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sambung. Jadi besok kita sambung mengenai penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Dua. Pertama kebanyakan tanya. Yang kedua ntar selalu berbeda dengan pemimpin. Pemimpin ditaatin hadirin. Jangan dilanggar mulu. Kata Ustaz Jarkasi ketua DKM, besok kita pas Jalur Sasaroni makan. Jangan, gak usah makan. Jangan dilawan hadirin. Iya. Kalau ketua bilang makan, iya aja udah. Iya. Jangan bapak sok ngelawan ya nggak Ustaz? Jadi kalau pemimpin kebangetan dilawan hadirin, hancur nggak nih? Hancur hadirin. Ibu-ibu suami jangan dilawan mulu, ya nggak? Selama perintahnya gampang kerjaannya udah. Wallahu a'lam bishawab.